Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar agama Kristen. Belajar agama Kristen melalui video pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Dan akan disampaikan oleh Kak Sam sendiri. Sebelum melanjutkan pelajaran, jangan sampai salah video ya. Ini adalah video belajar agama Kristen untuk murid-murid kelas 6. Oke, nggak salah kelasnya untuk kelas 6. Ya. Sebelum belajar, coba anak-anak semuanya disiapin dulu alat tulisnya. Alat tulis udah, pulpen atau pensil, ikutin pelajaran lain aja. Kalau boleh pakai pulpen, kalau biasa pakai pensil. Udah disiapin? Sekarang disiapin juga buku tulis agama Kristen. Karena dalam belajar ini nanti ada tugasnya juga. Ada Kak Sam kasih soal-soal. Udah? Alat tulis, buku tulis, coba diambil dulu, Kak Sam tungguin. Alat tulis udah, buku tulis, dan juga buku paket. Buku paket atau buku cetak agamanya juga disiapin. Yang kemarin udah Kak Sam kirimin di WhatsApp ya. Oke, boleh bukunya kalau udah di print, kalau belum masih bentuk e-book juga nggak apa-apa. Udah disiapin semua? Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Kita berdoa, siap? Lipat tangan, tutup matanya, sikap berdoa yang baik di hadapan Tuhan. Kak Sam gak lihat, tapi di atas ada Tuhan Yesus yang melihat kita semua. Udah? Sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Sekarang ikutin Kak Sam berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau belajar. Berikan kepintaran kepada kami supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Berkati juga Kak Sam yang akan mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah berdoa. Sekarang anak-anak kelas 6, coba disimak videonya, kita akan dengarkan pelajarannya. Ya, buku paketnya dibuka atau e-booknya dilihat, atau kalau HP-nya dipakai buat denger video ini, nggak apa-apa, dengerin aja. Kak Sam bakal cerita. Ya, sekarang kita masuk dalam pelajaran yang ketiga. Pelajaran ketiga kelas 6 SD judulnya Bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Ya, kita masuk dalam pelajaran yang ketiga. Bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Bagi yang lihat buku, bisa dibuka bukunya halaman 17. Udah dibuka halaman 17. Itu judulnya. Sekarang dilihat halaman 18. Halaman 18 bagian B, mendalami cerita Alkitab.
Kita akan lihat gambar berikut ini. Nah, anak-anak bisa lihat, ini adalah gambar sebuah kota yang sangat besar pada saat itu. Ada yang tahu nggak nama kotanya, kota apa ini? Ini adalah kota Korintus. Apa? Kota Korintus. Kota Korintus ini kota pelabuhan yang rame banget pada masa lalu. Ya, pada waktu itu. Kotanya sangat bagus, sangat rame. Penduduknya ada sekitar 600.000 orang. Di kota Korintus, 600.000 orang banyak atau sedikit? Nah, kita lihat ada 600.000 orang. Kota Korintus ini, kalau kita tinggal di kota apa sih? Kalau kita tinggal di kota Tangerang. Ada yang di Tangerang Kota, ada yang di Tangerang Selatan, Tangerang mana lagi? Nah, kalau di gambar ini bukan kota Tangerang, tapi kota Korintus. Tadi penduduknya berapa? 600.000 orang. Kota Korintus. Kalau kita tadi kota Tangerang, ada di negara mana? Negara mana? Coba jawab. Negara Indonesia. Sedangkan kalau kota Korintus ini berada di mana? Di Indonesia bukan? Bukan. Tapi kota Korintus ini ada di negara Yunani. Kemudian kita melihat kota Korintus ini akhirnya runtuh. Apa itu runtuh? Udah hancur. Udah nggak ada lagi. Namun orang-orang setelah itu, setelah kota Korintusnya hancur, maka dibangun lagi, dibikin kota Korintus yang baru. Nah, kota Korintus yang baru letaknya nggak sama lagi kayak Korintus yang lama tadi. Tapi letaknya agak bergeser, agak berbeda. Ya. Kemudian Korintus yang baru ini, yang baru dibangun kan tadi udah roboh ya, udah runtuh. Kota Korintus yang baru ini penduduknya ada 10.000 orang. Nih bisa dilihat gambarnya. Kota Korintus yang baru penduduknya ada 10.000 orang. Kalau yang tadi yang lama ada berapa? 600.000. Sekarang ada 10.000. Berarti orangnya makin sedikit. Ya, kayak gitu. Sekarang siapin buku tulisnya. Kak Sem mau kasih soal nomor 1. Siap? Langsung dijawab ya, soal nomor 1. Korintus adalah sebuah kota pelabuhan. Ya, kalau Kak Sem kecepatan, videonya di pause aja. Ditulis dulu. Lagi Kak Sem ulang, nomor 1. Korintus adalah sebuah kota pelabuhan yang ramai pada masa lalu. Koma, yang berpenduduk sekitar titik-titik orang. Saya ulangi, Korintus adalah sebuah kota pelabuhan yang ramai pada masa lalu, koma, yang berpenduduk sekitar titik-titik orang. Titik. Terus lanjutannya, setelah runtuh, koma, kota Korintus baru. Ya, tadi habis titik-titik orang, titik, setelah runtuh, koma, kota Korintus baru berpenduduk titik-titik orang. Titik.
Itu soal nomor 1. Udah, sekarang Kak Sem mau lanjut cerita lagi. Didengerin ya, soalnya nanti ada soal yang selanjutnya. Jadi kita tadi sudah melihat tentang kota Korintus ya. Lanjut dengerin dulu ya ceritanya. Kemudian ada seorang rasul. Rasul itu apa sih? Rasul adalah orang yang bertugas memberitakan Injil pada saat itu, menyampaikan firman Tuhan ke berbagai tempat. Nah, pada saat itu ada seorang rasul namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat di Korintus. Supaya apa? Supaya orang-orang di kota Korintus ini mereka bisa saling menolong, saling menghibur, saling menguatkan satu sama lain. Tetapi jemaat Korintus pada saat itu mereka kurang peduli dengan sesama. Mereka mementingkan satu hal. Coba ada yang tahu nggak? Apa sih yang mereka pentingin? Ya, yang ada bukunya coba lihat halaman 19. Nah, jadi jemaat Korintus itu terlalu sibuk dengan karunia berbahasa roh. Apa itu Kak Sem, karunia berbahasa roh? Karunia berbahasa roh adalah berkata-kata dalam bahasa asing. Nah, anak-anak yang pernah lihat ya, di gereja ada orang yang kalau berdoa berkata-kata dengan bahasa asing. Bahasa yang kita nggak tahu, itu namanya berbahasa roh. Orang-orang di Korintus pada waktu itu mereka terlalu sibuk dengan bahasa roh. Mereka suka sombong dengan karunia yang mereka miliki. Padahal Rasul Paulus maunya apa? Rasul Paulus mau supaya orang-orang Korintus itu saling menolong, bukannya saling sombong dengan bahasa roh atau dengan apapun yang mereka miliki. Nah, kita melihat selanjutnya, Rasul Paulus juga bisa bahasa roh, tetapi hal itu bukan untuk disombongkan. Rasul Paulus bilang, bahasa roh itu bukan untuk berdoa doang, ya, tapi untuk kita menyanyi, memuji, mengucap syukur kepada Allah, bukan buat disombongkan. Nah, jadi di sini adik-adik, siapa yang pernah ke gereja? Ayo, terakhir ke gereja kapan? Atau sekarang lagi COVID, gereja online. Di gereja kita sering bernyanyi. Ngapain sih Kak Sem nyanyi di gereja? Kita bernyanyi untuk memuji Tuhan. Ya, jadi sekarang siap ditulis soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ditulis ya. Kalau Kak Sem kecepatan, di pause videonya baru ditulis. Soal nomor 2, jemaat Korintus telah melebihkan kepentingan karunia. Kasem ulangi, jemaat Korintus telah melebihkan kepentingan karunia ... dalam ibadah umum, sehingga mereka mementingkannya lebih dari karunia yang lain. Kalau Kak Sem terlalu cepat, di pause videonya terus ditulis. Kak Sem ulangi soal nomor 2,
Jemaat Korintus telah melebihkan kepentingan karunia dalam ibadah umum sehingga mereka mementingkannya lebih dari karunia yang lain. Ya, jadi kita lihat. Tadi Kasem udah bilang, karunia apa yang dimiliki? Nah, adik-adik isi ya. Jadi kita melihat Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang di Korintus. Ya, harus peduli dengan sesama. Kemudian saat beribadah juga harus bernyanyi. Nah, siapa di gereja kalau ikut sekolah minggu disuruh nyanyi kakak sekolah minggu, malah diem-diem aja. Nah, kita harus nyanyi, buka mulut, keluarin suaranya untuk memuji Tuhan. Kan Tuhan udah kasih nafas, Tuhan udah kasih kesehatan. Masa kita diem-diem gak mau mengucap syukur? Ya, jadi kalau disuruh nyanyi harus bernyanyi ya di gereja. Rasul Paulus, kita lihat tadi dia memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus supaya menyanyi dalam ibadah. Nyanyinya itu gak cuman dari mulut, gak cuman asal nyanyi, asal teriak-teriak, asal nadanya bagus. Bukan seperti itu, tapi nyanyi juga dari hati. Kita ngerti, kita nyanyi itu sedang memuji Tuhan. Ya, jadi sekali lagi Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, menyanyi dalam ibadah berarti melibatkan hati. Gak cuman mulut yang bersuara. Kita pun harus seperti yang disuruh Rasul Paulus. Kalau bernyanyi memuji Tuhan dari hati, kita ngerti nih. Artinya apa sih kita nyanyi ini? Untuk memuji Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Seperti itu ya. Oke, siap buku tulisnya lagi. Sekarang soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Kak Sem bacain satu kali, kalau kecepatan di pause videonya, kemudian ditulis soalnya. Soal nomor 3, menyanyi dalam ibadah berarti melibatkan bukan hanya yang bersuara. Sekali lagi Kasem ulang, menyanyi dalam ibadah berarti melibatkan bukan hanya yang bersuara. Udah dijawab dulu langsung, tadi Kak Sem baru jelasin. Oke, kita lanjut. Jadi itu ya. Ya, kita lanjut dulu ceritanya. Nasihat yang diberikan Rasul Paulus dan harus kita lakukan juga, bernyanyi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang yang ada bukunya, coba dilihat halaman 20, bagian D. Apa di situ? Pendalaman materi nyanyian jemaat. Jemaat itu siapa sih? Jemaat adalah kita orang Kristen yang pergi gereja, disebut jemaat. Ya, nyanyian jemaat. Jadi kita nyanyi itu nyanyi apa sih, Kosem? Apakah nyanyi dangdut atau nyanyi rock and roll? Nah, nyanyi apa lagi? Kita akan belajar pada pagi hari ini. Ya. Jadi, dalam gereja, dalam ibadah kita orang Kristen, ada berapa jenis nyanyian? Ada 2 jenis. Diingat ya, ada 2 jenis nyanyian dalam ibadah Kristen. Yang pertama, berdasarkan iramanya. Nah, berdasarkan iramanya. Yang berdasarkan iramanya ini ada 2 macam lagi. Ada irama bersemangat yang lagunya cepat, ada irama yang lembut atau syahdu, jadi lagunya pelan,
tenang. Contohnya apa? Coba di gereja adik-adik. Beda-beda ya. Jadi itu ya, ada 2 jenis nyanyian dalam ibadah Kristen. Yang pertama, berdasarkan iramanya. Lalu yang berdasarkan iramanya ini ada 2 contohnya, yaitu yang bersemangat, kemudian sama yang lembut atau syahdu. Itu jenis pertama tadi berdasarkan iramanya. Sekarang jenis yang kedua berdasarkan isi atau pesannya. Jadi nyanyian dalam ibadah Kristen yang kedua berdasarkan isi atau pesannya. Berdasarkan isi atau pesannya, contohnya ada 2, yaitu yang memuji Allah. Kemudian yang kedua berisi doa atau pengharapan. Nah, contoh lagu yang memuji Allah apa coba? Di gerejanya udah ya, udah pernah dinyanyiin. Memuji Allah berarti kita menyembah Allah, kita berterima kasih kepada Allah. Lagu-lagu seperti itu. Atau tadi yang kedua apa? Doa atau harapan. Jadi lirik lagunya, kata-katanya itu isinya kita sedang berdoa, kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, jadi itu jenis lagunya. Sekarang siapin lagi buku tulisnya, soal nomor 4. Soal nomor 4, siap? Ditulis, kalau terlalu cepat, diapain? Videonya di-pause dulu. Siap, soal nomor 4 ditulis. Sebutkan 2 jenis nyanyian dalam ibadah Kristen. Lagi, Kasem ulang. Sebutkan 2 jenis nyanyian dalam ibadah Kristen. Ya, seperti itu. Jadi, pagi hari ini kita sudah belajar tadi tentang apa? Pertama, tentang sebuah kota yang besar, yaitu kota Korintus. Kemudian ada rasulnya, yaitu Rasul Paulus. Dia menasehati jemaat Korintus supaya tidak sombong dengan karunia yang mereka miliki, yang berbahasa asing tadi. Ya, berkata-kata dengan bahasa asing. Tetapi Rasul Paulus mau bernyanyi itu dengan sungguh-sungguh. Kita juga udah belajar terakhir tadi jenis-jenis nyanyian dalam ibadah Kristen. Oke, sekarang soal terakhir, nomor 5. Yang nomor 5 ini adik-adik harus ditulis dulu coba soalnya. Nomor 5, udah siap? Buatlah sebuah video kamu sedang bernyanyi satu lagu gereja menggunakan gerakan dan iringan musik. Sekali lagi nomor 5, buatlah sebuah video kamu sedang bernyanyi satu lagu gereja menggunakan gerakan dan iringan musik. Ya, jadi nomor 5 ini nanti tugasnya dikumpulkan. Nomor 5 ini bentuknya video, dikirim di WhatsApp Kasem aja. Ya, lagu apa Kasem? Lagu gereja bebas. Mau lagu semangat, lagu apa lagi tadi? Yang syahdu, mau memuji Allah, atau lagu yang isinya doa harapan, terserah. Harus pakai gerakan. Musiknya kalau bisa main musik pakai alat musik. Kalau enggak ada alat musik, pakai instrumen dari HP, bisa cari di YouTube. Kalau enggak ada Kasem, enggak apa-apa, nyanyi aja tanpa alat musik, tapi pakai gerakan, nanti dinilai.
Oke, sudah selesai belajar kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan, bisa chat Kosen. Oke. Sekarang kita mau, tadi sudah dibuka dengan doa, sekarang ditutup dengan doa. Udah, rapi-rapinya nanti dulu, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Sekarang Kak Sem berdoa, tidak usah diikutin, ya. Udah, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus lihat sikap doanya. Nggak usah diikutin, Kak Sem berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini anak-anak kelas 6 sudah belajar tentang pentingnya untuk kami mau peduli dengan sesama kami tidak boleh sombong, dan kami pun harus menggunakan mulut kami untuk memuji Tuhan dan juga bernyanyi dengan sungguh-sungguh segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak dalam sekolah, dalam pelajaran, dalam keluarga, pekerjaan orang tuanya pun Tuhan berkati. Dan juga tugas yang akan dikerjakan atau mau dikumpulkan, kiranya mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah belajar, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Selamat pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.